Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal UKM PPG, khususnya untuk matematika. Topik kali ini akan kita bahas trigonometri. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Diketahui bahwa 3 sin A ditambah 4 cos B ini sama dengan 1. Lalu 3 cos A ditambah 4 sin B ini 6. Nilai dari sin C itu berapa? Nah, di sini 3 sin A ditambah 4 cos B sama dengan 1. Ini kita kuadratkan. Begitu pula yang 3 cos A ditambah 4 sin B sama dengan 6, kita kuadratkan juga. Nah, kedua persamaan ini kita kuadratkan. Kita dapatkan yang ini kita kuadratkan menjadi 9 sin kuadrat A ditambah 24 sin A cos B ditambah 16 cos kuadrat B sama dengan 1. Lalu ini juga kita kuadratkan juga. Kita dapatkan 9 cos kuadrat A ditambah 24 cos A dikali sin B ditambah 16 sin kuadrat B sama dengan 36. Kita jumlahkan, dimana kalau kita jumlahkan ini, kita bisa lihat di sini ada identitas trigonometri. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A, ini 1 ya. Sehingga ini hasilnya adalah 9 dari sifat identitas trigonometri. Nah, sekarang karena ini 9, begitu pula berlaku untuk yang cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B. Ini juga identitas trigonometri, sehingga ini 16. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan untuk yang ini 24 sin A dikali cos B, kita jumlahkan dengan 24 cos A sin B. 24-nya sendiri ini bisa kita faktorkan, sehingga 24 dikali sin A kali cos B ditambah cos A dikali sin B. Ini dijumlahkan dapat 36. Ini kita pindah ruas sebelah kanan sehingga didapat 24 sin A plus B sama dengan 12. Sehingga kita dapatkan untuk sin A plus B-nya ini adalah 12 per 24 atau kita sederhanakan setengah. Nah, sekarang kita mencari sin C-nya ya. Untuk sin C berarti ini kita dapatkan 180 derajat dikurangi sin A ditambah B. Sin A plus B-nya kan setengah ya, sehingga bisa kita dapatkan untuk nilai sin C ini adalah setengah. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah option yang A, B, C, D atau E. Ya, jawabannya adalah option yang B ya, setengah. Next, kita lanjut di nomor berikutnya, di nomor 2. Di sini diketahui A sama B. Diminta menentukan nilai A dikali dengan B. Nah, sekarang ini berarti kita kalikan akar 1 plus sin kuadrat X dikali akar 2 min cos kuadrat X. Nah, di sini ada cos ya, cos kuadrat X bisa kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Nah, tinggal kita sederhanakan yang ini, kita dapatkan, yang ini kita hitung, dapat 1 plus sin kuadrat X. Sehingga kalau kita kalikan, kita dapatkan 1 plus sin kuadrat X. Jawabannya adalah yang option, ya, jawabannya option yang A ya. Next, kita lanjut di soal berikutnya di nomor 3. Diketahui cos X plus cos Y ini akar 2 per 2 sin Y min sin X-nya setengah. Tentukan cos X plus Y. Nah, di sini untuk yang ini ya, persamaan ini kita kuadratkan. Sekarang kita kuadratkan masing-masing, kita dapatkan cos kuadrat X ditambah 2 cos X dikali cos Y ditambah cos kuadrat Y, ini kita kuadratkan setengah ya. Yang ini sin juga kita kuadratkan dapatkan sin kuadrat Y min 2 sin X dikali sin Y ditambah sin kuadrat X. Nah, ini 1/4. Nah, dari sini bisa kita jumlahkan. Nah, di sini ada sifat identitas trigonometri yang untuk cos kuadrat X sama sin kuadrat X ini 1 ya.
Lalu di sini ada juga cos kuadrat Y sama sin kuadrat Y. Ini juga kalau kita jumlahkan ini 1 ya, jadi 1 plus 1. Sekarang kita jumlahkan yang 2 cos X dikali cos Y, kita jumlahkan sama min 2 sin X dikali sin Y ya. Duanya kita keluarkan atau faktorkan, berarti dapat 2 dikali cos X kali cos Y min sin X sin Y. Ini 3/4. Nah, ini pindah ruas ya, pindah ruas sehingga didapat 2 cos X plus Y ini sama dengan min 5/4. Nah, cos X plus Y-nya ini adalah min 5/3. Jadi jawabannya min 5/8 ya, D. Oke, next kita lanjut di soal nomor 4. Bentuk sederhananya ini berapa? Oke, sekarang bentuk sederhananya untuk yang cos kuadrat X kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Nah, kalau sudah kita rubah, kita hitung dapat 4 sin pangkat 4X min 4 sin kuadrat X ditambah 1. Nah, ini coba kita faktorin ya. Ini kita faktorin didapat 1 min 2 sin kuadrat X kuadrat. Nah, kalau kita akar, kita dapatkan ya 1 min 2 sin kuadrat X kalau kita akar. Nah, jadi jawabannya adalah option yang A ya. Oke, next kita lanjut di soal berikutnya di nomor 5. Sebuah segitiga ABC, AB-nya 5, BC-nya 12 cm, dan AC-nya 13. D pada AC nilai dari setengah cos kuadrat ABD ditambah setengah cos kuadrat CBD. Oke, sekarang di sini ada segitiga ABC. Nah, kalau kita gambar, karena ini ada 5, 12, 13, berarti ini siku-siku. Siku-sikunya di B ya. Sekarang kita misalkan untuk sudut ABD ini X. Nah, karena ini X, berarti untuk CBD, karena ini siku-siku ya, berarti untuk CBD ini 90 min X. Nah, sehingga dapat kita simpulkan untuk setengah cos kuadrat ABD ditambah setengah cos kuadrat CBD. ABD tadi kan kita misalin X. Sekarang untuk CBD berarti 90 min X. Nah, sekarang di sini ada cos 90 min X. Ini bisa kita ubah ke sin ya, menjadi sin X. Nah, sehingga di sini kita ubah jadi sin kuadrat X. Nah, kita faktorkan, kita dapatkan setengah dikali cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Nah, ini 1 kali setengah adalah setengah. Jawabannya adalah yang C ya, setengah. Next kita lanjut di nomor 6. Ada segitiga ABC, AB2, AC3, BC-nya 4. Tentukan cos A. Oke, kita bisa gunakan rumus kosinus di sini untuk mencari cos A. Nah, kita gunakan BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat min 2AB dikali AC cos A. Ini berarti 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat min 2 dikali 2 dikali 4 cos A. Nah, ini berarti dapat 9, ini 4, ini 16, ini min 16 cos A. Lalu kita hitung lagi, di sini dapat 20 ya. Sehingga untuk cos A-nya sendiri ini adalah 16 cos A sama dengan 11, sehingga cos A adalah 11 dibagi 16. Jawabannya adalah yang C ya, 11/16. Lanjut ke nomor 7. Ada jajar genjang ABCD, AC-nya 2AD. Sudut CAD ini 90. Titik tengah dari diagonal nilai 2 cos sudut AEB ditambah 3 sin sudut BEC. Nah, ada jajar genjang ABCD. AC ini 2AD ya. Sekarang kita buat AC, lalu buat BD berpotongan ya. Sekarang kalau kita misalin untuk yang AD ya, kalau AD-nya ini 1, ya berarti
untuk A sama potongannya ini ya, misalnya ini E ya, AE ini 1, lalu si EC-nya ini juga 1. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita lihat nih ya, sudut CAD ini kan 90 derajat ya. Nah, 90 derajat. Oke ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah 2 cos sudut AEB ditambah 3 sin sudut BEC. Nah, sekarang kita cari dulu untuk sudut ini dulu ya, BEC-nya dulu. Nah, bisa kita lihat segitiga. Oke, kita lihat segitiga AED ya, segitiga AED dulu. Nah, ini kan 90 derajat nih ya. 90 derajat. Ini AE ini 1 ya. AE-nya kan 1 nih. AD itu juga 1. Berarti untuk AED ini merupakan segitiga sama kaki. Nah, karena si ini sudutnya yang kuning ini 90, berarti yang D-nya ini otomatis 45 ya pada AED. Lalu yang E ini 45 karena yang sudut CAD diketahui 90. Nah, karena AED ini 45, otomatis BEC-nya adalah 45 derajat. Bertolak belakang ya. Oke ya, jadi BEC-nya 45 derajat. Nah, udah dapat nih BEC. Tinggal cari AEB. Nah, AEB ya di sini ini kan bertolak belakang sama DEC nih. Nah, berarti 360 ya dikurangi sudut AED sama BEC dibagi 2. Nah, dapat 135 derajat untuk sudut AEB-nya. Jadi 2 cos 135 derajat. Nah, sekarang BEC nih ya. BEC kan tadi bertolak belakang ya sama AED. Nah, BEC-nya 45. Nah, jadi ini kalian bisa gunakan yang bertolak belakang sama yang paling penting AED ya. AED adalah segitiga sama kaki. Dan ini bertolak belakang sehingga dapat 135 derajat. Oke, next tinggal kita hitung aja nih ya. Ini kita hitung untuk cos 135 derajat berapa, sin 45 derajat berapa. Nah, didapat setengah akar 2. Oke, jawabannya adalah yang A. Next kita lanjut di nomor 8. Oke, di nomor 8 soalnya sama juga, ada jajar genjang ABCD. Sudut DAC sama dengan 90. E titik tengah dari diagonal. Tan sudut AEB dikali tan sudut BEC. Oke, ini sama juga ya, kita buat perpotongan diagonal dari ABCD. Nah, diketahui kan AC sama dengan 2AD ya. Berarti kalau AD-nya 1, di sini AE-nya 1, EC-nya 1. Ini kan 90 derajat nih ya. 90 derajat. Nah, sekarang ini 90 derajat, berarti ini kan segitiga sama kaki ya, sama seperti tadi. Untuk D-nya 45, untuk E-nya di sini 45 pada segitiga AED. BEC-nya 45, bertolak belakang ya. Hampir sama caranya dengan yang nomor 7 yang tadi. Cuma yang ditanya adalah yang tan. Di sini untuk AEB juga sama seperti di nomor 7. Untuk AEB-nya ini 135 derajat ya. Nah, ini sekarang kita langsung cari aja untuk tan sudut AEB dikali tan sudut BEC. Nah, tan AEB ini 135 derajat, BEC-nya 45 derajat. Min 1 dikali 1 hasilnya adalah ya negatif 1. Jawabannya adalah yang C. Next, lanjut lagi di nomor 9. Nilai dari cos 105 derajat ditambah cos 15 derajat. Oke, kita gunakan rumus ya, cos ditambah cos ya. Ini adalah 2 cos. 2 cos jumlah dibagi 2 dikali cos selisih dibagi 2. Nah, ini kita jumlahkan bagi 2, lalu selisihnya kita bagi 2. Didapat 2 cos 60 derajat dikali cos 45 derajat. 2 dikali setengah akar 2 didapat setengah akar 2. Jawabannya adalah yang A.
Lanjut di nomor 10. Jika 2 tan kuadrat X ditambah 3 tan X min 2 sama dengan 0, lalu X-nya di antara setengah Pi sampai Pi, maka sin X ditambah cos X ini berapa? Oke, dari sini kita misalkan dulu untuk tan X-nya kita misalin sama P. Sehingga di sini didapat, kalau kita misalin P, didapat 2P kuadrat ditambah 3P min 2 sama dengan 0. P-nya kita faktorkan, 2P min 1 dikali P plus 2. P-nya setengah atau negatif 2. Nah, di sini itu kuadrannya adalah kuadran 2 ya, kuadran 2 sampai 180, berarti ini kuadran 2. Karena kuadran 2 dan ini untuk tan untuk kuadran 2 bernilai negatif ya. Jadi kita gunakan yang negatif 2. Tan X sama dengan negatif 2. Nah, kita buat segitiga. Nah, kalau misalkan ini X karena itunya adalah 2, berarti ini 2. Lalu yang di sebelah sini ini 1 ya. Nah, untuk sisi miringnya nanti kita dapatkan berarti ini sisi miringnya adalah akar 5. Nah, tinggal cari cos X sama sin X dari perbandingan trigonometri. Cos X-nya karena ini kuadran 2 ya, cos X-nya ini negatif min 1 ya, per sisi miringnya ini adalah akar 5. Sekarang untuk yang sin X ya, sin X karena kuadran 2 berarti positif. Nah, untuk sin X berarti 2 per akar 5. Nah, jika sudah, sekarang kita simpulkan untuk sin X ditambah cos X ya. Dari soal yang ditanya adalah sin X ditambah cos X. 2 per akar 5 ditambah min 1 per akar 5. Ya, sama dengan 1 per 5 akar 5. Jawabannya adalah yang A. Lanjut di nomor 11, diketahui cos A min B ini 3 per 5, cos A dikali cos B ini 7 per 5, lalu nilai tan A kali tan B ini berapa? Nah, kita gunakan rumus cos selisih ya. Cos A min B ini kan 3 per 5. Cos selisih untuk cos A min B ini kan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B, ini sama dengan 3 per 5. Nah, diketahui cos A kali cos B ini 7 per 5 ya dari soal. Sehingga untuk sin A dikali sin B ini adalah 8 per 25. Nah, yang ditanya adalah tan A dikali dengan tan B ya. Oke, sekarang kita hitung untuk tannya. Tan A dikali tan B itu berarti sin A dikali sin B per cos A dikali cos B. Sama dengan 8 per 25 per 7 per 25. Ya, didapat 8 per 7. Jawabannya adalah yang E. Next, lanjut di nomor berikutnya, nomor 12. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka 120 derajat sejauh 40 km. Kemudian berlayar ke C dengan jurusan 240 derajat sejauh 80 km. Jarak C ke A. Oke, sekarang di sini ya, mulai dari A dulu. Karena jurusan 3 angka, kita buat ini ke arah utara. Nah, berarti ini segini, ini 120 derajat. Nah, karena ini 120 derajat, kita buat garis lurus ya. Berpelurus, karena berpelurus berarti sudut yang ini nih ya. Ya, 60 ya karena berpelurus. Nah, karena ini 60, sekarang ini untuk pada yang B ya, kita buat arah sehadap juga. Nah, karena sehadap yang ini juga 60 derajat. Oke ya, sekarang di sini ini 240 derajat ya. Oke. Sekarang pada soal berlayar lagi, ini 240 derajat. Nah, segini ya, 240 derajat. Oke. Nah, sekarang
Di sini 240 derajat, tadi ini 60, karena kalau seperti ini ya, kan 360 ya, berarti sudut B atau CBA, sudut CBA ini 60 derajat. Nah, sekarang kita tinggal cari AC ya, tinggal cari AC, di mana diketahui AB-nya 40, BC-nya ini 80, lalu sudut B atau sudut CBA itu 60 derajat. Nah, kita cari AC dengan menggunakan aturan kosinus. Oke, sekarang kita cari. Untuk AB-nya 40 kuadrat ditambah 80 kuadrat min 2 kali 40 kali 80 cos 60. Cos 60 ya didapat dari sini ya. 360 dikurangi 240 kurangi 60 dapat 60 derajat. Nah, ini dapat 1600 ditambah 6400 dikurangi 3200, 4800. Sehingga untuk AC sendiri ini adalah akar dari 4800. Ya, akar 4800 ini adalah ya, jawabannya adalah C, 40 akar 3. Oke. Next, lanjut di berikutnya di nomor 13. ABC siku-siku di B. Titik D pada BC sehingga ukuran sudut BAD sama dengan sudut DAC. Oke, ini sudutnya sama ya antara BAD sama DAC, ini X. Lalu sin X ini 1 per akar 5. Panjang CD ini berapa? Nah, ini ada segitiga, siku-sikunya di B. Nah, sekarang di sini ya, itu kan pada BC ya, ini di titik D. Diketahui kalau BAD ini sama dengan DAC ya, X ya. BAD sama aja dengan DAC. Nah, sekarang kita lihat nih di sini untuk sin X itu kan 1 per akar 5 ya. Nah, karena ini sin X, X-nya di sini ya. Ini kan 1 per akar 5 ya. Kita lihat segitiga yang di sini untuk X. Sin demi ya, depan ini 1, yang miringnya yang akar 5. Nah, sehingga kalau yang AB sendiri kita gunakan Pitagoras, untuk AB-nya 2 ya. Oke. Sekarang dari sini ya, kita tinggal cari CD-nya dengan kita gunakan, nah ini ada X sama X ya, X-nya 2, kita bisa gunakan cos X, cos 2X, karena ini ada 2X. Oke, kita gunakan ya. Sekarang kita cari dulu perbandingannya, kita gunakan cos 2X. Cos 2X itu bisa kita jabarin cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, sekarang kita cari dulu untuk cos 2X nya sendiri. Nah, cos 2X itu kan berarti yang sudut ini ya, 2X nya itu adalah AB dibanding dengan AC. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, ini kan ada 2X ya. Cos, karena sudut cos berarti AB dibanding dengan AC, perbandingan segitiga. Nah, sekarang untuk cos X nya sendiri, nah kita lihat di sini ada cos X ya, cos berarti 2 sama sisi miringnya 2 per akar 5. Nah, 2 per akar 5 kuadrat. Lalu untuk sin X nya sendiri ini adalah 1 per akar 5 kuadrat. Tinggal kita hitung aja, ini kita dapatkan ya 2 per AC sama dengan 3 per 5, atau AC-nya ini adalah 10 per 3. Nah, AC udah dapat nih 10 per 3. AC udah dapat, sekarang kita cari aja yang BC dengan menggunakan Pitagoras. Oke, kita cari BC ya, karena ini segitiga siku-siku. Untuk kita mendapatkan BC, kita gunakan AC. AC-nya 10 per 3 kuadrat, AB-nya 2 kuadrat. Nah, ini kita hitung. Untuk BC-nya, kita dapatkan 8 per 3 untuk BC-nya. Nah, soal nomor 13 yang ditanya adalah CD.
Nah, BD-nya kan 1 nih. Berarti untuk CD ini adalah BC dikurangi dengan BD. BC-nya 8/3, BD-nya 1, jadi untuk CD adalah 5/3. Jawabannya adalah yang A. Di nomor 14, segitiga lancip ABC mempunyai perbandingan sisi AB banding BC 3:1. Sin B ini 1/3. Nilai dari 1 per sin A. Oke, sekarang di sini ada segitiga ABC ya. Segitiga ABC ini diketahui untuk sin B-nya ini 1/3. Nah, sekarang saya buat garis tegak lurus ya melalui C. Kalau sin B ini 1/3 ya, berarti untuk yang ini, yang merah, ini adalah 1. Yang sisi miring BC ini adalah 3, karena sin B 1/3. Nah, dari sini untuk cos B ya, ini ya, dari sini perpotongan ini ke B ya, kita cari nih 2/2 ya. Jadi cos B nya tadi kita dapatkan 2/2/3 ya, 2/2/3 untuk cos B nya sendiri. Nah, sekarang BC itu kan tadi kita dapatkan 3. Karena BC-nya 3, AB banding BC ini kan 3:1. Nah, karena BC-nya ini 3, berarti untuk AB-nya sendiri ini adalah 9. Nah, sudah didapat untuk yang AB 9, sekarang kita tinggal cari AC dengan menggunakan kosinus ya. Kita cari AC kuadrat. Ini berarti kita hitung 9 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 kali 9 cos B ya. Ini 81, ini 9, ini 54, lalu cos B nya sendiri ini kan 2/2/3. Nah, AC-nya berarti akar dari 90 min 36/2, atau bisa kita sederhanakan 3/10 min 4/2. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk sin A. Yang ditanya adalah sin A. Kita lihat segitiga sin A ini berarti 1/AC. Nah, untuk sin A ini 1/AC. Berarti untuk sin A-nya sendiri ini 1/AC. AC-nya adalah 3/10 min 4/2. Nah, yang ditanya adalah 1/sin A. Nah, 1/sin A-nya sendiri itu berarti 3/10 min 4/2. A jawabannya.